Satu kasus lagi pinjol merenggut nyawa. Serius. Tahu nggak lo? Jadi ya kita udah sering dengar lah kalau ada beberapa orang yang mengakhiri hidupnya sendiri karena terjerat hutang. Dan gue baru aja baca berita di mana ada satu barista di sebuah kafe. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara itu di kafenya. Di kafe. Oke gak? Jadi yang gue baca di mana sebelum itu terjadi, dia udah ngasih tulisan berupa password handphone dia. Di mana di dalam handphonenya itu dia kayak nulis wasiat gitu sih. Dan ada beberapa chat antara si barista itu dengan seseorang lainnya yang mungkin jadi temennya. Di mana dia bilang kalau ya gue udah capek, gue punya utang dan gue nggak mau ngerepotin, dan akhirnya itu jadi alasan dia untuk mengakhiri hidupnya. Gila nggak? Lagi-lagi pinjol, karena pinjol. Betul. Padahal masalah nggak selesai dengan dia kayak begitu. Betul. Dan di dalam chat itu sendiri dia bilang bahwa dia punya hutang sekian dan dia punya motor yang digadai sekian. Tolong ditebus, nanti ada ya untuk membayar hutang. Berarti kan dia kayak menjual motornya kepada yang nebus kan, yang penting hutang dia beres. Tapi maksud gua, kenapa harus mengakhiri hidupnya gitu maksud gua? Sesimpel itukah gitu keputusan itu ada di kepalanya? Nah itu sih sebetulnya ada jadi dua kontradiksi sih menurut gua ya. Yang pertama, kenapa dia bisa berpikir melakukan hal itu? Betul. Itu yang pertama. Menurut dia kenapa itu bisa menyelesaikan masalah? Betul. Itu. Yang kedua, kan dia yang mulai ya. Mau ibarat kata gini, kita mau menyalahkan pun ya dia juga dalam tanda kutip Salah. dia salah, tapi dia korban. Betul. Dari kesalahannya dia sendiri. Betul. Sorry to say, orang udah memulai menggunakan pinjol aja menurut gua pribadi Salah. itu adalah kesalahan besar dalam keputusan di hidupnya. Betul.